Baik, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar proposal dengan peserta atas nama Binti Huzaimah ya. Baik. Kepada peserta dipersilakan langsung saja mempresentasikan agar waktunya lebih efektif dan untuk kesempatan mempresentasikannya cukup 5 sampai 7 menit ya Bu ya, nggak usah lama-lama. Barangkali ada PPT yang bisa dipresentasikan, dipersilahkan. Enggak, Ibu. Enggak bisa di-share screen PPT-nya. Halo, halo Ibu. Ya Ibu sebentar. Bisa, oh ya. Kalau nggak bisa, barangkali dari saya boleh. Saya bisa Bu. Kita dari, Tadi oke, laptopnya bermasalah yang satu nanti yang ini coba. oke, silakan. Aduh, di mana? Ah, strategi. Aduh. Suara. Ya, mana sih? Dah kelihatan Ibu? Ya, belum. Nanti lagi loading. Nah, udah. Oke. Enggak, silahkan dipresentasikan Ibu. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nah, topik bentar. Kok hilang? Bentar Ibu. Ya Allah. Bentar Ibu. Stop ulang lagi. Eh, Itu ya Bu. Udah masih kelihatan. Monggo, langsung saja dipresentasikan. Saya skripsi saya berjudul Strategi Kolaborasi MTS Al-Ma'arif Rakit dengan Pondok Pesantren Darul Falah dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan karakter siswa. Ya Allah, banyak sekali. Ya, Latar belakang lanjut. tantangan ya Bu. Era globalisasi. Bentar. Membawa dampak signifikan terhadap nilai dan moral generasi muda. Perubahan cepat dalam teknologi dan informasi seringkali
mengikis nilai-nilai luhur dan karakter positif. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata. Pentingnya penguatan pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak untuk membekali siswa dengan fondasi moral yang kokoh dalam menghadapi dinamika zaman. Pengaruh globalisasi, dampak perubahan sosial dan budaya terhadap moral generasi muda. Prioritas pendidikan, pergeseran fokus dari akademik murni ke pengembangan karakter holistik. Kebutuhan mendesak, pentingnya membekali siswa dengan nilai-nilai moral yang kuat. Latar belakang lagi, Bu, membangun insan berakhlak mulia. Pendidikan nasional memiliki tujuan mulia untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun, dalam implementasinya, pendidikan karakter masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kurikulum, kurangnya sumber daya, hingga metode pembelajaran yang belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak dan metode yang terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Visi pendidikan nasional, membentuk pribadi beriman dan berakhlak. Tantangan implementasi, keterbatasan dan kendala dalam pendidikan karakter. Pendekatan integratif, solusi holistik untuk pengaturan karakter. Peran pendidikan Islam dan keunggulan pesantren. Pendidikan Islam memegang peranan vital dalam pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik. Dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, pendidikan Islam dapat menjadi benteng moral. Hilang, Ibu. Nah. Udah, nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Ya. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Ya, nggak apa ya. Oke, saya lanjut. Diambil ini, bentar tunggu, Bu. Aduh. Sini aja apa ya? Di peran pesantren, peran pendidikan Islam dan keunggulan pesantren ya. Pendidikan Islam memegang peran vital dalam pembentukan akhlak. Aduh, ini susah. Di benteng moral di arus globalisasi. Meskipun sekolah formal berupaya memberikan pembinaan karakter, keterbatasan waktu seringkali menjadi penghalang. Disinilah pesan pesantren waktu seringkali menjadi penghalangnya. Disinilah pesantren menunjukkan keunggulannya melalui sistem pembiasaan, keteladanan dari para guru dan kiai serta lingkungan yang kondusif. Pesantren mampu menanamkan karakter secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Konteks penelitian kolaborasi MTS Al-Ma'arif Raqid dan Ponpes Darul Falah. MTS Al-Ma'arif Raqid sebagai lembaga pendidikan formal menghadapi tantangan dalam pembinaan karakter karena tidak memiliki fasilitas pesantren internal. Oleh karena itu, sebuah inisiatif kolaborasi terjalin dengan Pondok Pesantren Darul Falah. Kolaborasi ini mencakup program reguler yang terintegrasi dan program tahfiz Quran, memanfaatkan keunggulan masing-masing lembaga. Namun perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan pembelajaran antara madrasah yang berorientasi kurikulum yang berorientasi kurikulum formal dan pesantren yang fokus pada pembiasaan keagamaan dan hidup komunal. Kondisi MTS Al-Ma'arif tidak memiliki pesantren internal, membatasi pembinaan karakter, kerjasama, kolaborasi strategi dengan Ponpes Darul Falah untuk penguatan karakter. Program bersama program reguler dan tahfiz untuk integrasi pendidikan.
Perbedaan pendekatan madrasah vs pesantren perlu sinergi dalam pembelajaran. Identifikasi masalah aspek-aspek kritis kolaborasi. Untuk memahami secara mendalam kolaborasi antara MTS Al-Ma'arif Rakit dan Ponpes Darul Falah, beberapa masalah kunci perlu diidentifikasi. Ini mencakup bagaimana bentuk kerjasama secara konkret diimplementasikan, mulai dari perencanaan strategi, pelaksanaan program, hingga evaluasi keberhasilannya. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung kelancaran kolaborasi, serta hambatan yang mungkin muncul. Yang tak kalah penting adalah menganalisis dampak kolaborasi ini terhadap peningkatan kualitas pendidik agama dan karakter siswa. Untuk kerjasama yang terjalin antara madrasah dan pesantren, perencanaan strategi kolaborasi yang efektif, pelaksanaan dan evaluasi program kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, dampak kolaborasi terhadap pendidikan agama dan karakter siswa. Pembatan masalah fokus studi. Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan mendalam, pembatasan masalah menjadi krusial. Dan ini akan secara spesifik mengkaji strategi kolaborasi antara MTS Al-Ma'arif Rakit dan pondok pesantren dalam Al-Quran, dengan penekanan pada 3 aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari kolaborasi tersebut secara khusus terhadap peningkatan kualitas pendidik agama dan pembentukan karakter siswa. Fokus strategi kolaborasi itu pelaksanaan program, penggunaan program, evaluasi program, dampak kualitas pendidikan agama siswa, dan karakter siswa. Pertanyaan kunci penelitian ini. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, 2 rumusan masalah utama diajukan untuk menjadi panduan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar bagi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi guna mencapai tujuan penelitian secara komprehensif. Bagaimana strategi kolaborasi MTS Al-Ma'arif Rakit dan Ponpes Darul Falah dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan karakter siswa. Bagaimana dampak kolaborasi tersebut terhadap kualitas pendidikan agama dan karakter siswa. Tujuan penelitian itu sasaran utama studi: mendeskripsikan dan menganalisis strategi kolaborasi, mengungkap bentuk, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kolaborasi secara detail, menganalisis dampak kolaborasi, menilai pengaruh kolaborasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama dan karakter siswa. Manfaat penelitian, kontribusi terhadap pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis, praktis, bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Teoritis untuk pengembangan kajian pendidikan Islam dan strategi kolaborasi antar lembaga. Penelitian lanjutan menjadi referensi untuk studi sampai di masa mendatang. Orang tua dapat mendapatkan keyakinan atas kualitas pendidikan anak. Madrasah sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan karakter. Pesantren meningkatkan efektivitas program pembinaan dan jangkauan dakwah. Siswa meningkatkan pemahaman agama dan pembentukan karakter mulia. Kajian pustaka dan teknik berpikir. Kajian pustaka ini menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan kolaborasi madrasah dan pesantren dalam pembentukan karakter siswa. Penelitian terdahulu berkontribusi positif pada karakter religius siswa. Sebagai besar belum mengkaji strategi kolaborasi secara sistematis dan kontekstual. Fokus penelitian ini strategi kolaborasi kelembagaan secara menyeluruh, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dampak terhadap kualitas pendidikan, agama, dan karakter siswa.
Kontak lokasi yaitu MTS Al-Maarif Fakir. Strategi model kolaborasi pendidikan. Kerjasama antara lembaga pendidikan menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama, khususnya dalam menghadapi dinamika pendidikan. Strategi model kolaborasi mencapai strategi kolaborasi lembaga. Strategi kolaborasi lembaga. Strategi kolaborasi lembaga pendidikan merupakan pendekatan berencana dan berkelanjutan yang melibatkan dua atau lebih institusi untuk mencapai tujuan pendidikan yang saling menguntungkan. Ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tapi juga perencanaan program, bagian peran, implementasi kegiatan, serta evaluasi bersama untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerjasama. Model kolaborasi madrasah dan pesantren. Dalam konteks kolaborasi antara madrasah dan pesantren terdapat beberapa model yang dapat diidentifikasi. Model integratif di mana kurikulum dan program melebur. Model komplementer di mana satu lembaga mengisi kekurangan lembaga lain. Dan model inkorporatif di mana pesantren menjadi bagian tak terpisahkan dari madrasah. Pemilihan model dan disesuaikan dengan karakteristik unik dan integratif di masing-masing lembaga, di mana kurikulum dan program lembaga mengisi kekurangan karakteristik untuk konsep kunci fondasi penting untuk mendalami konsep-konsep dasar terkait kualitas pendidikan agama, pendidikan karakter, dan integritas madrasah pesantren. Kualitas pendidikan agama, integritas kognitif, efektif, dan psikomotorik, menekan penghayatan nilai-nilai. Hilang juga ya, Bu? Udah Apa, Bu? Oke. Karena Cukup ya ke metodenya aja. Gimana, Ibu? Sinyalnya agak. Metodenya? Oh, metodenya kualitatif, Bu. Metode penelitiannya mau menggunakan metode apa? Kualitatif, deskriptif. Bu, sinyal. Ibu, maaf ya sih. Barangkali. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya dulu atau saya tampilkan aja dari saya ya biar cepat. Iya, Ibu, silakan. Salah satu aja Bu, mungkin suaranya nggak enak didengarnya soalnya. Karena mantul dua laptop. Iya, saya akan keluar yang satu, Bu. Maaf. Iya, satu aja. Oke. Sudah ya, Bu? Nah, kayak gini lebih jelas ya. Iya. Oke. Ini ya proposal Ibu yang ini ya. Tunggu, iya belum lagi loading, Ibu. Ini ya. Iya betul. Strategi kolaborasi MTS Al-Maarif Rakit dengan Ponpes dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan karakter siswa. Oke. Jadi di dalam penelitian ini ada berapa variabel, Bu? Ada. Bentar, Ibu. Menurut Ibu ada berapa variabel nih dalam masih
Oke. Ada strategi, Iya, ada ada ponpes, pun ada ada. MTS ya. Iya, iya, iya. Strategi Ada kualitas pendidikan agama dan karakter karakter siswa. siswa. Jadi Iya, banyak Ibu. sekali. Banyak ya. Iya, jadi banyak sekali. Berarti harusnya gimana eh Ibu ini? iya, terlalu terlalu padat menurut saya. Jadi Tidak mungkin harus disederhanakan lagi aja, judulnya Ibu. biar ibunya nanti, iya, biar ibunya nggak terlalu ini. Dan permasalahan utamanya sebenarnya apa sih? Sebenarnya permasalahannya di lapangan itu. Seharusnya sih karakter Ibu. Apa dari Apa- melihat ke perkembangan zaman sekarang gitu Ibu. Jadi saya ingin mengangkat karakter siswa. Sekarang kan banyak itu Ibu. Apa anak-anak yang Permasalahan di akun gimana? Heeh. Suaranya ini Ibu. seterusnya. Suaranya putus-putus Ibu. Sinyal saya ini kurang bagus Ibu. Terus ya, Iya Ibu. Jadi nggak jelas. Maaf Bu, sinyal di sini memang nggak bagus jadi. iya, iya. Benar-benar. Tadi mulai dari judul Mm-mm. harus di. Iya, enggak. Jadi gini, ibu tuh harus menemukan permasalahannya. Permasalahan di lapangan itu ya pondoknya Heeh. atau siswa MTS-nya. Oh iya iya. Yes, Siswanya Ibu. antara MTS dan Ponpes itu gitu. Heeh. Nah, nantinya itu guru PAI MTS-nya Mm-mm. atau Ustadz di Ponpes Darul Falahnya. Jadinya nanti eh ibunya akan bingung malah. Hmm, oke. Tanya Uti. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu gimana? Dari kan membuat latar belakang masalah itu pasti ada permasalahan dulu di Iya. lapangan. Nah, Mm-mm. yang sudah dipotret itu seperti apa? Potret di lapangannya itu. Ini Ibu. Ibu yang dipotret santri Santrinya Ibu. ponpesnya at- atau siswa MTS-nya. Kebanyakan ini Ibu, karena santri MTS tadi Darul Falah itu seorang siswa di MTS-nya itu Bu. Jadi kebanyakan gitu Bu. Oh, Iya, jadi ada hubungan ada antara hubungannya antara madrasah ya dengan pesantren. santri. Ya, rata-rata yang di Oke. pondok di situ ya karena sekolah di MTS. Jadi gitu Bu. Kita mencari kolaborasinya di situ Bu. Mungkin anak-anak yang tidak di pondok apa lebih bagus atau mungkin yang di pondok itu lebih baik karakternya dibanding mungkin gini juga Ibu yang Oh, jadi sebenarnya Ibu pengen membandingkan. enggak juga sih Bu. Tapi ya ada iya sih, tapi ya Kalau ingin membanding, oke. Jadi arahnya harus jelas dulu nih. Kalau mm-mm, memang dia strategi, bentuk strateginya itu nanti apakah kemudian siswanya diboardingkan atau mm-mm, ada program khusus dari MTS dengan MTS. pondok Mm-mm, yang kemudian menjadi sebuah program khusus gitu kan? iya, Yang program khusus itu kemudian bisa tadi membantu dalam karakter. mensolusikan permasalahan Mm-mm, rendahnya karakter dan iya juga Ibu. apa ini minimnya pengetahuan pendidikan gitu. Mm, Ya, seperti itu antara MTS dengan pondok pesantren. iya. Nah, itu harus dicari dulu. Itunya harus dipertegas dulu ya. Berarti masalahnya Ibu yang dimaksud di dalam judul Iya, gitu. Mas. Hmm. Iya, di latar bukan di dalam Oh, judulnya. bukan. Permasalahannya di latar belakang masalahnya itu sebenarnya permasalahannya itu apa sih sebenarnya gitu. Oh Apakah iya. rendahnya? Nah, di sini udah disebutkan ya harusnya identifikasi masalah. Iya. Ya, identifikasi masalah itu bukan pertanyaan.
identifikasi masalah itu permasalahan di lapangan apa aja. Oh iya iya Bu, nanti Misalnya saya bisa. siswa M misalnya nih siswa-siswi MTS itu pendidikan karakternya rendah ditandai dengan satu, ketika berbicara tidak sopan, Oh suka iya, merokok, suka ya, bolos. Itu kan identifikasi masalah. identitas lah. Oke Nah, ini Ibu. kan permasalahannya belum dimunculkan di sini. Terus kemudian yang dimaksud dengan permasalahan di situ apakah siswanya itu sering bolos, suka Hmm, minum minuman keras, atau suka bullying ke temennya. Di sini saya kan belum tahu nih belum. permasalahannya apa. Oke Ibu. Ya, nah baru nanti setelah diidentifikasi, dikerucutkan tuh dari misalnya nih, ibu menemukan 10 permasalahan. Nah, permasalahan itu bisa ditinjau dari karakter siswanya. Kalau emang fokusnya ibu di karakter siswanya. Tapi kalau Mm-mm. di ibu di judulnya dua, ada karakter, ada kualitas pendidikannya. Pendidikan Berarti kan ibu agamanya. juga harus ngetes. Harus tes dulu ke anak-anak itu. Ibu Hmm. bisa mengatakan mereka kualitasnya rendah dari mana? Kan gitu. Oke Ibu. Kan kita tidak bisa menyimpulkan mereka kualitasnya rendah, tapi hanya dengan menerawang. Tapi harus melihat dari dokumen, misalnya hasil nilai pelajaran Pelajarannya. akidah akhlaknya atau hasil, iya itu baru bisa disimpulkan bahwasanya mereka pen, apa ini pengetahuan pendidikan agamanya rendah. Nah, ini Mm-mm. harus diidentifikasi nih di permasalahan di sini. Nah, nanti misalnya sudah ketemu ada beberapa permasalahan, baru dibatasi pembatasan Batasan masalahnya. masalahnya Ibu ya. pengen di bagian Apa? apanya? Iya, kalau menurut saya sih salah satu aja. Mau di Mm-mm. pendidikan karakternya Atau atau mau di di pendidikan dalam kualitas meningkatkan hmm, pemahaman. Iya, kualitasnya pemahaman. Oh iya, kualitas pemahaman pendidikan materi apa? Karena kalau sebenarnya PAI itu istilah PAI itu luas digunakannya ya di Bu. sekolah umum. Heeh. Kalau di MTS Bukan, lebih jadi memang mengkerucut ya menggunakan. Iya, kalau di MTS itu kan PAI-nya udah menjadi bisa mata pelajaran Al-Quran SKI Hadis, atau akidah heeh, SKI. gitu. Nah, iya, ini dari nama judulnya aja sudah dipertanyakan ini masa di madrasah tapi ada Hmm. PAI, pendidikan Berat- agama. Berarti untuk judul Jadi langsung dirubah Ibu. saja. Ya, ya harus dirubah memang. Berarti harus Karena pilih memang salah dari satu itu ya Bu. Kalau karakter saja itu. betul. Saran saya seperti itu biar ibunya nggak terlalu pusing. Oke Ibu. Jadi nanti eh, dibatasin aja meskipun permasalahannya banyak, kualitas pengetahuan atau apa ini kemampuan kognitif terhadap materi-materi PAI-nya rendah, Iya iya. ditandai nilainya rendah, pemahamannya rendah dan seterusnya. Tidak bisa baca tulis Al-Qur'an dan seterusnya. Itu kan satu variabel sendiri. Iya. Karakter variabel sendiri. Jadi nanti ibu Hmm. pusing kalau dua-duanya nanti apa ya? Jadi ibunya jadi banyak itu nanti Meluas pertanyaan lebih rumusan banyak. masalahnya jadi banyak juga gitu. Kalau misalnya di salah satu saja, jadi misalnya bagaimana karakter siswa MTS saat ini. Jadi nanti digambarkan, dideskripsikan. Kemudian bagaimana karakter siswa setelah adanya kolaborasi melalui program apa? Hmm. Misalnya programnya Oke. itu program Hafid coba iya. salah satu misalnya. Hmm. Nah, kalau tahsin dan tahfidz kan berarti tidak meningkatkan karakter. Oh iya. Mungkin Oh iya lebih ke iya. meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an. Nah, berarti nanti mempengaruhi ke judul. Ibu mau diambilnya program apa, strategi Saya apa di situ? Atau eh, boleh juga dari adanya program tahsin, kemudian karakternya menjadi bagus karena mereka disiplin, iya menjadi iya. apa dan seterusnya. Nggak apa-apa itu bagian dari apa kesimpulan nanti menjadi Hmm. jawaban rumusan masalah. Tapi sebaiknya harus diidentifikasi dulu. Di sini diidentifikasi permasalahannya apa, baru dibatasin. Ibu mau fokusnya di karakternya saja atau di Hmm. peningkatan kualitas pemahaman bacaan Al-Quran atau kualitas pemahaman terhadap materi-materi tauhid. Nah, itu Oh kan iya. harus ditentukan programnya itu apa yang ada. Jadi makanya di latar belakang masalah itu ibu harus memotret
Oke. Kalau programnya sudah ada, nanti bisa menggunakan metode studi kasus. Hmm, Tapi kalau programnya belum ada, berarti ibu bisa kualitatif deskriptif, deskriptif. Baik. dideskriptifkan gitu. Tapi kalau programnya sudah ada nih, misalnya antara MTS dan Pondok Pesantren itu sudah punya program kolaborasi berupa mabit, misalnya Hmm, setiap bulan itu ada program mabit, siswa itu di apa ini diinapkan di pesantren, kemudian di situ disuruh tahajud, baca Quran dan seterusnya. Itu kan berarti sudah ada programnya. iya, Nah, iya, ini seperti apa? Sudah ada programnya belum? Karena belum terbaca nih sama saya juga gitu. iya, Bu. Itu ya, Bu ya. Iya, iya, Oke. Ibu. Nah, Baik. nanti masalah di bawahnya itu di kerangka teorinya itu menjelaskan tentang pengertian strategi kolaborasi, tentang nah ini kan Ibu jadi dari penelitian terdahulu ini kan udah ada nih Iya, iya, Ibu. kolaborasi antara Dari, madrasah dan misalnya oh dalam iya, bentuk Ibu. Hmm. karakter religius. Nah, ini kan berarti Ibu harus memunculkan nih perbedaannya. Kira-kira yang ingin Ibu munculkan di karakter apanya, misalnya selain karakter religius santri, atau mungkin ada kolaborasi antara madrasah dan pesantren dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran atau dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi harus dibeda Ada bedanya ya, karena Bu. ternyata ya, harus ada Harus bedanya. sih ya, Kalau harus. ternyata hanya berbeda, kalau di sini sudah ada judul tentang kolaborasi madrasah dan pesantren dalam membentuk karakter, dan ibu menggunakan judul yang sama, ya nggak boleh. Nanti nggak ada perbedaan. Itu, itu ya Bu ya. Iya, iya, Ibu. Oke, ya, bisa dipahami ya. Bisa, Nah, Ibu, ini bisa. ya manfaat penelitian terdahulu itu kan seperti itu. Ini kan hampir semuanya ke karakter. Karakter ya, Ibu. Yang Nah, ingin diambil memang yang ibu karakter ya. bukan variabel tadi Hmm. dalam PA ada PAI di madrasah, jadi spesifikan aja Hmm. PAI-nya itu apakah ingin meningkatkan ada apa kemampuan ibadah mahdoh sholatnya Hmm, atau iya. kualitas bacaan Al-Qur'annya atau etikanya, etika apa misalnya Iya. birrul Birrul walidain. walidaynya atau apa dan Hmm. gitu. Belum nggak boleh sama. Iya, iya, Ibu. Meskipun di sini sudah ke pendidikan karakter ya, Iya, iya, Ibu. ibu aja spesifiknya gitu karakter religius, ibunya mau karakter apa. Misalnya dulunya masih belum fix ya, nanti ke bawahnya juga nggak di bawahnya juga nggak fix gitu. Oh, Ya, Ibu. nah Mm-mm. ini kualitas pendidikan agama ini terlalu umum nih. Berarti lebih Sebaiknya langsung aja. spesifik harusnya ya, Ibu. Iya, Harus lebih meningkatkan spesifik. kualitas baca Karakter. tulis Al-Quran dalam, Mm-mm. nah kalaupun karakter, karakter apa? Karena tadi sudah ada Mm-mm. penelitian terdahulunya sudah banyak yang meneliti tentang itu kan. Iya, iya, iya. Ya, jadi ibu harus mencari perbedaannya nih, biar apa skripsi ibu ini tidak hanya memindahkan nama MTS-nya yang tadinya madrasah di sini menjadi MTS, BS. kemudian tadinya pondok pesantren di sini jadi Ponpes Darul Falah. Nah, itu kan nggak boleh, cuma berbeda lokasi namanya. Gitu. Ya, bisa dipahami ya, Bu ya. Nanti Bisa, Bu. PR-nya, Iya, iya. ya, silahkan Ibu identifikasi lagi. Kira-kira apa nih program menonjol yang ada di MTS. apa di di MTS-nya. MTS yang memang berkolaborasi dengan Dengan pondok pondok pesantren itu pesantrennya. Iya, Ibu. program apa gitu. Iya, Hmm. gitu. Nanti baru dimunculkan di judul gitu. Baru Oke, nanti Ibu. kalau kalau programnya sudah ada bisa pakai menggunakan metode studi kasus. Tapi kalau programnya belum ada nggak Mm-mm. apa-apa pakai Oke. deskriptif. Kualitatif Ya, gitu sedikit. ya Bu ya. Oh iya, Iya, Ibu. baik. Masih Kalau gitu pemula, Bu. nanti Jadi saya agak. kasih ya biar Heeh. ada apa ini kejelasan gitu. Ini kan bagus, cuman jadi apa ya Terlalu. terlalu luas. Nanti eh, terlalu luas dan ibunya nanti malah
pusing Bingung sendiri sendiri ya, Bu. atau capek. Ya, bingung sendiri Iya, karena nanti saya harus, karena nanti kalau misalnya di sini variabelnya ibu udah pusing, udah kok terlalu jadinya banyak banyak sekali ya. nanti instrumen instrumen wawancaranya, kemudian siapa yang mau diwawancara, kemudian apa yang mau dianalisa itu nanti Hmm, jadi terlalu bingung banyak. gitu karena belum jelas. Iya, karena terlalu luas. Jadi dispesifikan aja, kalaupun mau karakter, mungkin dalam menginternalisasikan karakter apa misalnya Hmm. atau dalam meningkatkan apa gitu. Jadi harus ditinjau lagi ya. Iya, Kira-kira Ibu-ibu. permasalahannya itu apa? Terus nanti dari judul itu bisa dimunculkan solusi dari permasalahan itu apa. Itu mungkin ya. Iya, Ibu. eh udah ada gambaran berarti ya sekarang. Jadi Ada, PR-nya Bu. di situ, Iya, latar belakang latar masalah belakang. diidentifikasi dulu. Iya. Jadi identifikasi dulu sebanyak mungkin, baru nanti dibatasin mau yang mana. Kemudian nanti untuk Baru rumusan masalahnya ngikut nih. Ini udah betul nih bagaimana, bagaimana karena memang menggunakan metode betul kualitatif. kualitatif. Iya, Dan Ibu. nggak boleh pertanyaan cuma dua tuh nggak boleh. Berarti Jadi harus misalnya kayak gini nih. Ya, kalau alternatif judul misalnya adalah meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran siswa. Jadi hmm, misalnya nanti di sini bagaimana eh, bagaimana gambaran kualitas bacaan siswa MTS. Kemudian hmm. seterusnya bagaimana strategi